Halo, what's up guys? Selamat datang di channel 3M. Dan ini adalah cerita alur film tentang Ryujo and his Seven X-Men. Enjoy guys. Semoga terhibur. Oke. Film ini menceritakan tentang kisah mantan bos Yakuza yang bernama Ryujo. Sudah lama banget dia pensiun dari dunia gangsternya yang dijalininya sejak masih muda. Sekarang Ryujo menjalani masa tuanya dan tinggal bersama anak Insu dan Minantu. Ceritanya Ryujo ini masih old school, kemana-mana dia pakai singlet yang terbuka baju dan main pedang, terbuka pedang daku kayu. Tentu saja itu membuat Ryuhei anaknya ini kesel, dan lagian malu-maluin nggak pakai baju karena tatonya dilihat oleh sama tetangga guys. Namun Ryuhei ini adalah anak yang berbakti dan setiap hari selalu mengasih jajan buat bapaknya ini si aki-aki badagong ini guys. Suatu ketika Ryujo mendapatkan telepon dari seorang penipu yang bilang bahwa Ryuhei menipu uang perusahaan sebesar 5 juta yen. Dan kalau nggak diganti dia akan dipecat guys, ditabok. Ryujo menjadi pusing dan kebingungan mendapatkan panggilan itu, dan akhirnya dia membawa barang-barang yang berharga miliknya lalu menuju tempat di mana dia dan penipu itu janjian untuk ketemu. Tak lama mereka bertemu di taman. Ada pria culun mengaku ini kalau dia adalah utusan perusahaan yang ditugaskan untuk mengambil uang yang dihilangkan Ryuhei. Akhirnya mereka berdua duduk di taman sambil ngopi. Ryujo nampaknya tidak membawa uang, tapi dia membawa barang-barang seperti sabuk dan koleksi koin kuno miliknya. Beberapa saat kemudian pria tua lain mendekat nih, laki pedagang lain mendekat guys. Dan ternyata dia ini adalah masa Ryujo kemudian menyatakan alasannya kenapa dia ketemu sama pria culun penipu ini. Tentu saja Masa mencium aroma-aroma penipuan dari pria berkacamata ini dan kemudian ingin memukul, ingin menjebret. Namun Ryujo belum paham kalau dia ini mau ditipu, dan dengan polosnya berniat memotong jarinya sendiri, dan goblok guys, dan meminta maaf sama pria penipu. Setelah melihat tingkah laku aki-aki bedegong ini, prianya takut langsung kabur guys dan menghilang begitu saja. Ryujo dan Masa menghabiskan malam itu dengan berjalan-jalan. Mereka bertemu dengan adik perguruan yang bernama Mochichi yang mau digebukin sama gangster anak muda. Ryujo mencoba menyelamatkan dan menunjukkan tato, tapi tak berharga. Anak mudanya malah ketawa-ketawa guys. Di momen inilah Ryujo mulai paham kalau zaman sudah berubah. Orang-orang udah nggak takut dia, siapa dia, udah aki-aki ditonyok pun jatuh katanya. Untungnya mereka dilerai oleh seorang polisi veteran bernama Murakami yang kebetulan lagi nyari janda katanya. Dan ternyata menurut kami adalah polisi yang sering menangkap Ryujo. Dan akhirnya mereka reunian dan ngobrol bareng. Dia bercerita bahwa anak-anak muda tadi adalah gangster baru bernama Kein dan meminta Ryujo untuk tidak bikin onar lagi. Namun Ryujo masih modo dengan udut santai Murakami. Malah Ryujo berencana ingin mengundang kelompok-kelompok Yakuza. Kemudian Ryujo mengirim undangan satu persatu kepada Yakuza tim terdahulunya dan berharap ada yang mau datang dan bergabung dengan kelompoknya. Sudah sampai di rumah, Ryuhei terkejut. Ternyata aki-aki bedagongnya lagi mabok-mabok guys. Tentu saja dia marah dan tidak setuju kalau mereka menemui ayahnya. Dia berpikir kalau sekelompok pria tua bangga ini kumpul lagi akan bikin onar lagi guys. Ryujo malu dimarahin anaknya di depan teman-temannya dan kemudian menginap di rumah Masa. Keesokan paginya satu persatu geng Yakuza datang, dimulai dengan tekan urusan mantan Yakuza ini yang suka mengiris leher musuhnya dengan gunting cukur. Dia sudah tidak sejago dulu guys. Waktu cukuran sendiri aja dia malah melukai mukanya sendiri. Dan disusul oleh Hideo-san yang jalan pelan-pelan karena udah uzur dan punya penyakit jantung.
Video dikenal karena akurasi melempar paku dan selalu tepat sasaran. Tak lama kemudian, seorang pria Bangka lainnya datang membawa tongkat ke arah mereka. Kemudian pria itu mengeluarkan pedang yang tersembunyi di dalam tongkat itu dan lalu menunjukkan skillnya. Wah, si babe tinggal itu. Dos! Dan ternyata cuman pengen udut aja. Aki-aki bedagong ini bernama Ichijo yang ahli menggunakan pedang, dan dia selalu membantai kelompok yakuza lain dengan pedang. Dan yang terakhir adalah Meksan, pria cabul di aki-aki bedagong itu. Meksan yang selalu dandan seperti rocker dan kemana-mana membawa pisau. Dan akhirnya mereka berkumpul dengan 6 orang lainnya. Ryuzo memulai misinya dengan mendatangi salah satu profesi dari kelompok Hein. Namun lokasi tersebut nampaknya dijaga oleh anggota geng yang berniat mengusir Ryuzo dan kawan-kawannya. 3 orang anggota Hein ini sempat meremehkan aki-aki ini karena sudah tua mungkin ya guys. Tapi tanpa basa-basi Ryuzo membuka baju. Tapi tanpa basa-basi Mek mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah mereka. Tujuh orang pria itu merayakan kemenangan pertama mereka di dalam restoran. Udah puluhan tahun mereka ini nggak pernah bikin onar, dan setelah kejadian di siang hari tadi mereka merasa lebih gagah, lebih hidup. Ryuzo bilang kepada mereka semua kalau dia ingin mengembalikan kelompok yakuzanya lagi guys. Untuk pembukaan kelompok barunya mereka membuat ritual. Keesokan harinya saat santai-santai ada seorang sales yang masuk ke rumah masak. Pria tersebut tiba-tiba masuk dan menawarkan barang yang dijual. Pada awalnya pria ini basa-basi dengan masa dan memberinya sebuah hadiah filter keran air yang katanya bagus untuk menyaring air di rumahnya. Tapi ujung-ujungnya dia menyuruh masa untuk membeli futon atau kasur gulung yang dijual perusahaannya. Tapi yang dia nggak tahu rumahnya itu dipenuhi yakuza. Dan akhirnya meminta dia untuk memberikan kasur gulung itu secara gratis. Melihat sekelompok pria tua yang penuh tato, tentu saja sales itu kabur guys. Dan begitu nyampe di kabur, dia dimarahi bosnya. Ternyata bos sales tersebut adalah ketua geng Gain, bos dari penipu telepon dan geng anak muda tadi yang pernah berurusan dengan Yakuza, dengan Ryuzo. Sementara itu Ryuzo dan kawan-kawan mulai menjalankan rencananya perlahan. Dimulai dengan patroli area di sekitar mereka. Di situ mereka nggak sengaja melihat seorang pria yang bernama Tokunaga sedang turun dari mobil mewahnya. Tapi kau berdandan kayak gembel dan tiba-tiba naik kursi roda. Lah, pria itu melihat menggedor-gedor pintu rumah orang dan menangis sejumlah uang. Oh, ceritanya ini ngemis kayaknya guys. Tentu saja Ryuzo jadi penasaran dan kemudian Ryuzo mengancam dan kemudian dia mengancam akan mengajarnya karena berani menagih uang di daerah kekuasaannya. Tokunaga kenakutan dan memohon Ryuzo agar tidak mengapa-ngapainya dengan imbalan akan mengajari sebuah trik penagihan uang. Akhirnya masa yang menjadi tumbal, dia didandani menjadi gembel dan menagih hutang kepada seorang wanita dengan cara memelas agar hati wanita itu luluh dan mau membayar hutangnya. Dan ternyata wanita itu sedang kesusahan dan sedang terkena penyakit kanker suaminya. Karena kasihan, Ryuzo malah memberi wanita itu uang dan berinya waktu sampai bulan depan untuk melunasi hutangnya. Dia kemudian menghajar Tokunaga karena telah menyuruhnya menagih uang ke wanita yang kesusahan ini dan menanyakan kelompok yang mana tempat dia bekerja. Ryuzo terkejut setelah tahu kalau Tokunaga ini adalah anggota geng Keihin dan Ryuzo memutuskan untuk menemui Keihin lebih cerdas. Ternyata dia sudah menelepon polisi lebih duluan agar datang ke kantornya untuk mengusir Ryuzo dan kawan-kawan. Untungnya yang datang adalah Murakami, polisi tua yang sudah lama dikenal Ryuzo.
Dia masih berbaik hati dan membebaskan Ryujo dengan memberinya peringatan supaya tidak membuat onar lagi. Tapi aki-aki bedogong ini tidak mendengarkan Murakami dan malah melanjutkan patroli. Dia nggak sengaja melihat sekelompok yang sedang demo di depan sebuah kantor perusahaan. Di situ dia melihat kawan lamanya yang bernama Yasu, dan dia diam-diam meminjam mobil Ryuhei. Jadi dia diam-diam meminjam mobil Ryuhei dan kemudian dipasangi speaker dan pengeras suara di atasnya. Pada awalnya manajer perusahaan itu masa bodoh dengan para pendemo ini. Tapi setelah mobil Ryuzo datang, dia jadi panik dan takut kalau demo ini akan tambah heboh. Nah, masalahnya perusahaan yang didemo ini adalah tempat di mana Ryuhei bekerja, dan sang manajer menugaskan dia untuk membubarkan demo tersebut. Ryuzo kaget bukan main setelah tahu kalau ini adalah kantor anaknya sendiri. Dan dia lebih kaget lagi kalau Tokunaga sedang berjalan masuk. Karena Ryujo nggak mau anaknya berurusan dengan gangster, dia kemudian masuk dan mengusir Tokunaga. Dan begitu sampai kembali ke markasnya, dia ditabuk oleh bosnya karena lagi-lagi berurusan dengan Ryujo dan Yakuza. Karena berhasil membubarkan demo, Ryuzo akhirnya mendapatkan uang dan digunakan untuk bersenang-senang dengan janda-janda ini. Di momen ini mereka bisa menikmati kehidupan masa mudanya aki-aki bedegong. Sementara itu Nishi sudah kesal banget karena area kosannya sudah dirusuhin sama Yakuza, sama orang-orang tua bangke. Dia mempunyai ide untuk menculik cucu Mokuchi Yuriko, dan kebetulan adalah pacarnya anggota geng Kei. Namun karena rasa sayang yang luar biasa, pria itu nggak tega menculik Yuriko dan malah mendatangi Mokichi untuk memberitahukan misi yang sebenarnya. Tentu saja Mokichi marah dan memutuskan untuk menghabiskan Nishi tanpa memberitahu Ryujo terlebih dahulu. Dia menyamar menjadi koki restoran dan masuk ke dalam toilet menunggu Nishi masuk ke situ. Namun ternyata Mokichi salah masuk toilet, yang dia masukin adalah toilet perempuan. Dan kemudian para cewek yang ada di dalamnya berteriak ketakutan. Akhirnya mereka malah bonyok ditangkap sama anak buah Nishi, dan akhirnya aki-akinya tewas. Kasihan guys. Ryujo dan 6 orang lainnya merasa terpukul atas tewasnya Mokichi. Mereka nggak terima kalau kelompok Kain membunuh Mokichi, mau bersiap-siap perang dengan kelompok Kain ini. Yasu dan Nakanori pun punya ide gila. Mereka berdua berniat mencuri sebuah pesawat yang nanti rencananya mau ditabrakan ke markas gedung Kain. Sementara itu Ryuzo dan 4 lainnya bergegas menuju kantor Nishi dengan naik mobil. Tapi entah kenapa Ryujo membawa Mokichi bersamanya. Yasu dan Takanori berhasil mencuri pesawat. Namun ketika di perjalanan menuju gedung Kain, nggak sengaja terbang di atas kapal induk Amerika dan dipaksa harus mendarat dan dipaksa untuk mendarat secepat mungkin. Ternyata alasan sebenarnya Ryuzo membawa mayat Mokichi adalah berniat menggunakannya sebagai tameng. Sang Ajian melempar paku ajaibnya, tapi karena matanya katarak, paku itu malah menancap ke Mokichi. Melihat kebrutalan sekelompok orang tua ini, Nishi kabur. Tentu saja Ryuzo mengejar mereka, dan dia memutuskan untuk membajak sebuah bis.
lalu berminta maaf. Namun Ryuichi bodoh amat. Kami datang dengan membawa sejumlah. Dia sekarang udah punya cukup bukti untuk memenjarakan Ichi yang membunuh Mokichi. Sedangkan Ryojo dan yang lainnya juga ditangkap karena sudah bikin onar di jalanan tadi. Namun dia menganggap misinya sukses dengan segala kekocaran yang diperbuatnya selama ini. Oke guys, segitu aja video dari 3M. Semoga kalian terhibur dengan filmnya. Kalau ada film-film apa yang pengen kalian cerita, kalau ada request film-film apa yang mau kita ceritain, kalian komen aja di bawah. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Pokoknya kita usahain upload setiap hari. Terima kasih guys. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen. Oke.